ta'ala. Kalau kita lihat kehidupan dunia ini, Masya Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang menipu. Oleh karena itu diperlukan kemantapan keimanan dan juga ke dalam wawasan keagamaan, sehingga Allah berikan hidayah dalam menjalani hidup ini dari awal sampai akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana sikap kita bila melihat kemungkaran, kemaksiatan merajalela? Nah, ini hadirin bukan Allah Subhanahu. Kita berbagi tugas. Wastabiqul khairat. Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya, maka barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka hentikan, maka rubahlah. Dengan apa? Pertama, dengan tangan. Nah, ini kita harus bisa mencegah. Ya, kita berbagi tugas. Tangan, jangan sampai bertengkar, jangan sampai berbuat dosa. Siapa yang tangan ini? Di antaranya adalah ya para penguasa yang muslim, yang mukmin, yang bertakwa. Hentikan kemungkaran, hentikan kemaksiatan, hentikan koruptor, hentikan pengkhianatan, hentikan pengadu domba, hentikan pemecah belah bangsa. Ini Masya Allah, sungguh Allah akan berikan sebaik-baik balasan. Punya jabatan dari mana itu? Jabatan dari Allah. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' ila akhir ayat. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mumpung punya jabatan, punya kekuasaan, maka hentikan kemungkaran, kemaksiatan. Wabil khusus kemaksiatan dalam rumah tangga, masyarakat, bahkan bangsa yang kita cintai ini, hentikan. Kalau ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin hidup yang beruntung, hidup yang selamat dunia, selamat akhirat. Banyak contoh-contoh yang punya kekuasaan jabatan. Coba kita lihat dari Nabi Muhammad Rasulullah itu otomatis. Bagaimana dengan Khalifah Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, kemudian Sayyidina Ali. Mereka punya jabatan, mereka punya kuasa. Untuk apa? Untuk diajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Hadirin Allah SWT dan mereka hidupnya berkah, keluarganya juga berkah, tetangga, masyarakat, bahkan juga bangsanya berkah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat bagaimana Nabi Sulaiman sebagai seorang nabi rasul dan juga sebagai seorang raja. Masya Allah, adilnya, Masya Allah, mensejahterakan kaumnya. Itu kalau punya jabatan, punya kuasa, jadikan bagi orang yang beriman, jadikan ladang ibadah, jadikan beramal soleh, jadikan jihad fi sabilillah, agar hidupnya berkah. Dan yakinlah Allah akan membalas sebaik-baik balasan. Jangan sampai punya kekuasaan, punya jabatan, tapi tidak untuk menyelamatkan diri, keluarga, bangsanya, maka akan merugi dan panjang urusannya. Hadirin Allah Subhanahu. Yang tidak punya jabatan, ya kita berbagi. Hadirin Allah. Yang kedua apa? Kita berbagi, sampaikan. Nah, ini para habaib, para masyayikh, para asatidz, para mubalik, sampaikan. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, yang halal katakan halal, yang haram katakan haram. Sampaikan persatuan. Kita bersatu, Indonesia insya Allah berkah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, sama orang yang beriman harus saling apa? Harus saling menguatkan. Jangan sampai sama muslim yang beriman mau dipecah belah,
mau diadu domba, naudzubillah min dzalik. Persaudaraan seiman dunia akhirat. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kita bersatu, maka Islam akan menjadi apa? Agama yang disegani, agama yang berwibawa, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu Allah Subhanahu wa taala, sama kita bersatu sebagai bangsa Indonesia, maka kita akan kuat, maka kita akan jaya. Bersatu untuk melawan penjajah dari asing dan negara lainnya. Bapak-bapak, ibu Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jelas sekali kita disuruh berpegang teguh dengan tali Allah, dengan Al-Quran, dengan sunnah baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman para alim ulama. Bapak-bapak, ibu Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi yang kedua adalah tugas para habaib, para masyayikh, para asyid, para tokoh masyarakat adalah menyampaikan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Sampaikan berita yang benar, jangan menyampaikan berita hoax. Hadirin hadirat mukram. Jika demikian, maka insya Allah kita dan bangsa kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga apa? Kalau kita tidak punya kuasa, kita tidak mampu menyampaikan dengan lisan kita, dengan hati, Allah Subhanahu wa taala mintakan ampun saudara-saudara kita, doakan agar supaya kembali di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diajarkan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosaku, ampuni dosa ibu bapakku, ampuni saudaraku, orang-orang yang beriman, yang dimana nanti di hari hisab, hari perhitungan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kalau Allah semua, ternyata sesama yang beriman adalah mendoakan untuk dirinya, untuk ibu bapaknya, dan untuk saudara-saudara yang beriman. Ini persaudaraan lahir batin dunia akhirat. Jelas ayat ini adalah persatuan yang kokoh. Sekali lagi, mari kita jaga persatuan kita seiman, sebangsa, dan sebagai manusia untuk menciptakan kedamaian di muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai orang yang muslim, yang beriman, yang bertakwa, dan kita menjaga persatuan. Amin ya rabbal alamin.